Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Musafir Hati. Kali ini kita melanjutkan seri kisah kita. Dan dalam kesempatan ini kita melanjutkan kisah Wali Songo setelah sebelumnya kita telah menceritakan tentang Syekh Sulbakir. Kali ini kita akan melanjut ke kisah Wali Songo. Yang pertama adalah kisah Maulana Malik Ibrahim atau juga dikenal dengan Sunan Gresik, merupakan salah seorang yang termasuk ke dalam Wali Songo. Ia dianggap sebagai orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di daerah Jawa. Sunan Gresik yang memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim merupakan seorang wali senior di antara wali Songo lain yang hadir dalam menyiarkan agama Islam di Indonesia. Beliau juga memiliki nama panggilan lain seperti Syekh Mahribi. Sebagian masyarakat juga menyebutnya dengan sebutan kakek bantal. Maulana Malik Ibrahim adalah saudara dari Maulana Ishaq, di mana Maulana Ishaq adalah seorang ulama yang juga terkenal di daerah Samudra Pasai. Beliau adalah ayah dari Raden Paku atau Sunan Giri. Maulana Malik Ibrahim merupakan anak dari seorang ulama Persia. Ulama tersebut bernama Maulana Jumadil Kubro yang bertempat tinggal di Samarkand. Masyarakat meyakini bahwa Maulana Jumadil Kubro adalah keturunan ke-10 dari Sayyidina Husain, cucu dari Nabi Muhammad SAW. Maulana Malik Ibrahim juga pernah tinggal di daerah Champa, kini lebih dikenal sebagai Kamboja, dari tahun 1379. Di Champa, beliau menikah dengan putri raja dan memiliki 2 orang putra. 2 orang anak dari Maulana Malik Ibrahim yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Said Ali Murtado. Di Champa, beliau menjalankan misi dakwah hingga tahun 1392. Kemudian beliau hijrah sampai ke Pulau Jawa untuk melanjutkan perjalanan dakwahnya. Di dalam beberapa versi menyebutkan bahwa kedatangan Maulana Malik Ibrahim disertai dengan beberapa orang. Daerah yang pertama kali didatangi beliau adalah Desa Sembalo yang berada di wilayah Kerajaan Majapahit. Saat ini, Desa Sambalo merupakan bagian dari daerah Leran, Kecamatan Manyar, tidak jauh dari Gresik, sekitar 9 km di utara kota Gresik. Hal yang pertama kali yang dilakukan Maulana Malik Ibrahim adalah berdagang. Beliau berdagang berbagai macam kebutuhan pokok yang dijual dengan harga yang murah. Maulana Malik Ibrahim secara khusus menawarkan diri mengobati banyak masyarakat di daerah tersebut dengan gratis. Bahkan kabarnya pada saat beliau di Champa, beliau pernah diundang ke kerajaan untuk mengobati seorang istri raja. Maulana Malik Ibrahim juga sangat dikenal dengan cara-caranya dalam mengajarkan masyarakat bercocok tanam. Beliau merangkul masyarakat yang berada di dalam kalangan atau kasta rendah yang disisihkan di dalam Hindu. Dengan begitu, misi Maulana Malik Ibrahim telah tercapai dalam mencari tempat di hati rakyat yang pada saat itu sedang mengalami perang saudara dan masalah ekonomi. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Jika berdasarkan tulisan yang terdapat di naskah Babat Tanah Jawi oleh J.J. Menisma, Maulana Malik Ibrahim juga memiliki nama Makhdum Ibrahim As-Samarkandi. Sering disebut orang Jawa dengan pelafalannya menjadi Syekh Ibrahim Asmarakandi. Berdasarkan nama itu, Maulana Malik Ibrahim diperkirakan lahir di daerah Samarkand pada awal abad ke-14. Sementara itu, hal berbeda dijelaskan menurut buku The History of Java yang menceritakan mengenai asal mula dan perkembangan dari kota Gresik yang dibuat oleh Sir Thomas Stamford Raffles.
Di dalam buku tersebut dikatakan bahwa Sunan Gresik merupakan seorang pandita yang berasal dari daerah Arabia. Beliau merupakan keturunan Zainal Abidin dan juga sepupu dari Raja Cermen. Sehingga dalam buku tersebut bisa dikatakan bahwa Maulana Malik Ibrahim berasal dari salah satu daerah di negeri Arab. Berdasarkan hasil pembacaan baris kelima dari prasasti makam Maulana Malik Ibrahim oleh J.P. Mauquet, silsilah beliau adalah salah satu silsilah terkuat. Dalam prasasti Gapura Wetan diperoleh kesimpulan jika Maulana Malik Ibrahim berasal dari daerah Kasan, Iran. Kedatangan Sunan Gresik ke Pulau Jawa untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam sekitar tahun 801 Hijriah atau 1392 Masehi. Daerah pertama yang beliau singgahi adalah daerah Leran. Selanjutnya beliau menyebarkan agama Islam di Jawa Timur dengan mendirikan masjid pertama, yaitu terletak di desa Pasucinan, Manyar. Syekh Maulana Malik Ibrahim memulai kegiatan dakwah di Leran. Beliau juga memulai usaha dalam berdagang di desa Romo. Romo adalah desa yang terletak di sekitar 4 km dari timur desa Leran. Letak daerah tersebut sangat cocok untuk perdagangan. Di sebelah utara merupakan Laut Jawa dan di sebelah timur merupakan Pelabuhan Gresik, sehingga sangat pas untuk transaksi jual beli. Sunan Gresik memiliki tujuan untuk mempelajari bahasa daerah masyarakat yang ada di sana. Hal tersebut dilakukan agar mempermudah komunikasi beliau dengan masyarakat daerah dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Hal tersebut adalah salah satu bagian dari strategi beliau berdakwah. Beliau juga aktif dan sangat baik dalam membantu banyak masyarakat yang membutuhkan pengobatan. Beliau memberikan pengobatan gratis bagi masyarakat yang memerlukan. Syekh Maulana Malik Ibrahim dikenal oleh banyak masyarakat akan keramahan dan kebaikan hatinya. Setelah 2 tahun kegiatan dakwah Sunan Gresik berlangsung dengan cara berdakwah dari satu tempat ke tempat lainnya dan berdagang, nama Sunan Gresik akhirnya terkenal sampai di kalangan bangsawan kerajaan Majapahit. Kemudian beliau menyampaikan niatnya untuk datang berkunjung bertemu Prabu Brawijaya yang merupakan Raja Majapahit. Setelah Raja Majapahit mengatakan kemauannya untuk menerima kedatangan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, maka beliau bersiap untuk pergi ke pusat kerajaan Majapahit. Di sana Sunan Gresik menyampaikan mengenai ajaran agama Islam. Raja terlihat sangat berkesan dengan budi pekerti dan sopan santun beliau. Namun Raja Majapahit belum bersedia untuk memeluk agama Islam. Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak menjadi putus asa. Beliau meminta izin dari raja untuk melakukan dakwah di Majapahit. Pada proses penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim, memberikan beberapa peninggalan sejarah. Hingga kini peninggalan tersebut masih ada dan banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Berikut adalah penjelasan mengenai peninggalan bersejarah oleh Maulana Malik Ibrahim. Peninggalan pertama adalah Masjid Pasucian. Masjid ini tergolong sebagai masjid tertua yang berada di Desa Leran, Kota Gresik. Masjid ini berdiri saat kekuasaan Kerajaan Majapahit, sehingga tidak heran bila masjid ini tergolong sangat tua. Menurut kabar yang beredar, bila nama Masjid Pasucian dimaksud untuk membuat masyarakat yang awalnya beragama Hindu-Buddha menjadi memeluk agama Islam. Di sekitar masjid ini juga terdapat banyak peninggalan-peninggalan yang berupa batu, arsenik. Peninggalan kedua adalah air sumur. Air sumur tersebut berada di dalam Masjid Pasucian. Banyak orang yang meyakini bahwa air sumur ini bukanlah air biasa, karena dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Uniknya, air sumur tersebut berbeda dengan air sumur di daerah sekitar. Hal ini karena air sumur ini rasanya tawar dan memiliki ukuran sumur besar. Bila sumur di daerah sekitar rasanya asin dan memiliki ukuran sumur mayoritas sedang. Khasiat air sumur yang ada di Masjid Pasucian pernah diuji oleh seseorang yang menderita sakit keras. Kemudian dia mengunjungi pakar spiritual untuk menanyakan obat untuk kesembuhan penyakitnya.
Lalu pakar spiritual menyarankan untuk mengambil air sumur tersebut. Setelah mendapatkan air sumur tersebut, penyakit yang diderita tadi menjadi sembuh total. Dari pengalaman tersebut, banyak yang meyakini bahwa Masjid Pasucian memiliki energi positif. Beberapa karomah Sunan Gresik dapat dijabarkan sebagai berikut. Sunan Gresik pernah mengubah beras menjadi butiran pasir. Hal ini dikarenakan ada salah satu orang kaya yang kikir pada waktu itu. Ketika ada seorang pengemis yang meminta-minta beras kepada orang kaya tersebut. Tapi jawaban orang kaya malah berbeda, bahwa dia tidak memiliki beras. Yang di dalam karung-karung miliknya adalah pasir. Pengemis itu pun akhirnya pergi meninggalkan orang kaya tersebut. Melihat hal itu, Sunan Gresik berdoa di dalam hati agar karung yang berisi beras-beras tersebut benar-benar berubah menjadi pasir. Dan tidak lama kemudian terdengar teriakan dari pembantu orang kaya yang kikir tersebut. Ia melihat bahwa karung-karung yang berisi beras telah berubah menjadi berisi pasir semua. Tentu saja orang kaya tersebut menjadi terkejut luar biasa. Dan benar, karung-karung yang berisi beras telah berubah menjadi pasir. Kemudian ia bersimpuh di hadapan Sunan Gresik agar karung-karung tersebut berubah lagi menjadi beras. Akhirnya Sunan Gresik kembali berdoa dan dengan izin Allah, isi karung-karung yang berisi pasir akhirnya berubah kembali menjadi beras. Suatu ketika, Sunan Gresik pernah menghadapi suatu daerah yang ingin mengorbankan seorang gadis untuk dijadikan tumbal sebagai permintaan kepada dewa agar diturunkan hujan. Sunan Gresik akhirnya bernegosiasi kepada kepala adat agar hal ini diurungkan. Dan Sunan Gresik akan berdoa kepada Allah untuk diturunkannya hujan di desa tersebut. Kemudian Sunan Gresik dan murid-muridnya mengerjakan sholat istisqa untuk meminta hujan kepada Allah. Dan akhirnya hujan turun di wilayah tersebut. Melihat kejadian ini, masyarakat desa tersebut bersimpati kepada Sunan Gresik dan juga kepada ajaran Islam. Mengerjakan sholat istiqo untuk meminta hujan kepada Allah ini juga pernah dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Beliau melakukan ini dalam menghadapi masyarakat yang masih melakukan tumbal untuk meminta hujan kepada dewa. Di samping karomah beliau, Sunan Gresik juga memiliki keahlian di bidang pertanian dan pengobatan. Semenjak beliau menetap di Gresik, hasil pertanian warga Gresik semakin meningkat. Sunan Gresik membuat irigasi agar lahan dan pertanian di wilayah Gresik tersebut bisa mendapatkan air yang cukup untuk kesuburan tanamannya. Karena irigasi yang dibangun Sunan Gresik tersebut, pengairan menjadi baik dan hasil bumi di Gresik semakin meningkat tajam. Sunan Gresik juga membuat praktik pengobatan untuk warga Gresik. Sunan Gresik membangun warung atau rumah pengobatan yang digunakan juga sebagai tempat syiar Islam. Selama membuka praktik pengobatan, banyak warga Gresik yang disembuhkan oleh. Setelah beliau membangun pesantren di Leran, beliau wafat pada tahun 1419. Sunan Gresik dimakamkan di lokasi tempat pesantrennya. Pada batu nisannya terdapat tulisan dalam bahasa Arab yang maknanya sebagai berikut. Guru kebanggaan para pangeran, penasihat raja dan para menteri, yang santun dan dermawan kepada fakir miskin, yang berbahagia karena syahid. Apa yang ditulis di batu nisan Sunan Gresik tersebut adalah menjadi bukti bahwa Sunan Gresik adalah salah satu tokoh anggota Wali Songo dan seorang pangeran yang sangat santun, dermawan, dan menjadi kebanggaan warga Gresik. Demikian ulasan tentang sejarah Sunan Gresik. Kisah beliau patut untuk dicontoh dan diteruskan hingga ke anak cucu. Perlu diingat bahwa dalam menyebarkan agama Islam harus dengan sikap lemah lembut tanpa harus menjelekkan kepercayaan agama lain. Wallahu a'lam bishawab. Sunan Gresik.